Bismillah. Wa a'idzu nafsi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridha qamatul bi'atini mahabbatak wa ma'rifataka ya Allah ya rabbal alamin. Wa qalu subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah di Masjid Raya Al-Jabar. Alhamdulillah. Lantas tiadalah kata yang harus dan wajib kita sering ucapkan dalam keseharian kita selain kata alhamdulillah wa syukru alallah. Wa syukru alallah bukan hanya sekedar sebuah ucapan, namun praktek-prakteknya pun harus selalu dikerjakan. Guru kami pernah bilang bahwasanya salah satu bukti syukurnya seorang hamba kepada Rabb-nya adalah taskhirun ni'am, memanfaatkan setiap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, entah itu kenikmatan sehat, maka pergunakanlah kesehatan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sesuatu yang baik. Entah itu dari kenikmatan harta, begitupun harta yang kita punya kita gunakan untuk sesuatu yang baik. Begitupun masa, waktu yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan untuk sesuatu yang baik. Menjadi seorang hamba, menjadi seorang manusia tentulah tidak luput dari yang namanya dosa, seperti halnya sabda Nabi. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Rasul bersabda, setiap manusia khata'un pasti mempunyai dosa. Entah itu dosa yang kecil atau yang besar, entah itu dosa yang disengaja ataupun tidak disengaja. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik dari orang yang melakukan dosa at-tawwabun adalah orang-orang yang bertaubat. Taubat mempunyai makna mengaku atas segala khilaf dan salah. Dalam artian lain, untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dua atau kesekian kalinya. Masya Allah, Masya Allah. Berbicara tentang dosa dan juga maksiat tidak jauh dari yang namanya waktu. Banyak sekali fenomena zaman sekarang, bahkan mohon maaf, tidak tahu tempat dan tidak tahu waktu. Lantas apa saja penyebabnya? Ada beberapa ulama yang mengatakan adalah salah satu penyebab dari adanya dosa adalah penggunaan waktu yang tidak pada tempatnya. Apa salah satu bukti perkataannya, inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ayyi mafsadatin. Sesungguhnya asyabab, waktu muda, wal faragh, waktu luang, wal jidata, dan juga kekayaan, mafsadatun adalah perusak, lil mar'i untuk seseorang, li ayyi mafsadatin untuk perusak apapun. Mengapa masa muda, masa kosong, dan juga kekayaan bisa menjadi salah satu penyebab timbulnya dosa?
Sebenarnya tidak ada yang salah dengan masa muda, masa kosong, dan juga kekayaan. Namun akan menjadi dosa dan menjadi masalah saat penggunaannya tidak pada tempatnya. Seperti halnya contoh, kita mempergunakan masa muda namun tidak untuk sesuatu yang bermanfaat di masa yang akan datang. Itu akan menjadi sebuah dosa untuk kita di masa yang akan datang. Akan timbulnya sebuah penyesalan karena masa muda digunakan untuk foya-foya. Maka ada istilah juga yang mengatakan wa man ladatu illa ba'da ta'ami. Kenikmatan tidak akan didapatkan kecuali setelah melaksanakan kesusahan. Menjadi sebuah pertanyaan, kapan kita mau bersusah-susah? Waktu muda atau waktu tua? Kalaulah kita ingin mendapatkan kenikmatan waktu muda, ya berarti siap-siap waktu tua akan mendapatkan kesusahan. Kalaulah kita ingin mendapatkan kenikmatan di waktu yang tua, maka waktu muda dipergunakan dengan sesuatu yang bermanfaat. Begitupun dengan wal faragh, kekosongan. Karena di saat-saat kekosongan itulah setan datang dan mengganggu manusia. Saat kita dalam keadaan kosong, setan berbisik untuk melaksanakan maksiat. Maka alangkah baiknya saat kita dalam keadaan kosong, kita mencari kesibukan untuk hilang, untuk keluar dari zona nyaman. Dan yang terakhir, wal jidata, dan juga kekayaan. Kekayaan merupakan sebuah cobaan dari Allah, bukan sebuah kenikmatan. Kalaulah kita menganggap kekayaan adalah sebuah kenikmatan, hati-hati dengan sebuah cobaan. Karena bisa jadi kita tergiur dengan kekayaan tersebut sampai-sampai kita lupa diri dan lupa terhadap Robbi. Seperti halnya sabda Rasulullah SAW mengenai nasihat yang sangat-sangat lengkap, yakni beliau bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Ingatlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa saja perkara itu? Beliau mengatakan, "Syababaka qabla haramika." Masa mudamu sebelum masa tuamu. Kenapa? Ada apa dengan masa muda dan juga ada apa dengan masa tua? Seperti yang mungkin sudah dirasakan oleh kita semua, masa muda adalah masa yang nikmat untuk mencari ilmu. Masa muda adalah masa yang nikmat untuk mencari semua pengalaman. Berbeda halnya saat kita sudah menjelang tua. Susah untuk melakukan segalanya. Begitupun dengan ingatan. Agak susah. Menghafal Al-Quran, waktu muda mungkin mudah. Namun kalau sudah tua, susahnya minta ampun. Masa muda tidak terhalang dengan gengsi, namun masa tua sudah terhalang dengan gengsi. Malu kalau sudah tua masih belajar. Itu yang Rasul sabdakan yang pertama. Kemudian yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Saat kita dalam keadaan sehat, tentunya akan sangat luas dalam melaksanakan ibadah. Berbeda halnya dengan orang yang dalam keadaan sakit, susah untuk melakukan ibadah. Salat pun susah dalam keadaan berdiri. Dia bisanya berbaring. Sedekah pun susah. Bersilaturahmi pun susah karena dalam keadaan sakit. Maka sebaik-baiknya adalah dalam keadaan sehat kita pergunakan kesehatan kita untuk melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa faraghaka qabla sughlika. Masa luangmu sebelum masa sempitmu. Apa maksudnya? Saat kita masih banyak waktu untuk melaksanakan kegiatan, maka isilah kegiatan itu untuk sesuatu yang bermanfaat, bukan sesuatu yang merusak, apalagi maksiat. Karena saat kita sudah disibukkan dengan sebuah pekerjaan, akan susah untuk melaksanakan ibadah. Dan yang keempat, ada hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum matimu. Yang namanya kehidupan sudah tentu menjadi sebuah waktu untuk menimba banyak pahala dan nanti menuai di akhirat nanti. Dan yang terakhir
wa ghinaka qabla fakrika. Masa kayamu sebelum masa sempitmu atau masa fakirmu. Saat kita mempunyai harta bukan berarti kita tidak bisa bersedekah. Saat kita mempunyai banyak waktu bukan berarti kita tidak bisa untuk melakukan maksiat. Oh, sangat-sangat bisa. Karena setan muncul di situ. Begitupun masa sehat, itu godaannya luar biasa. Sehat godaannya melakukan hal-hal yang berbau dosa. Kosong cobaannya melakukan hal-hal yang berdosa. Begitupun saat hidup dan begitupun saat kaya. Tiadalah hal yang bagus untuk dilakukan seorang hamba kecuali mempergunakan kekayaannya untuk sesuatu yang baik. Sebelum datang masa miskinmu, sebelum datang masa tidak ada harta. Maksudnya di sini bukan harta secara material saja, namun kesehatan, hal-hal yang lain, saudara, keluarga, saat sudah hilang susah untuk beribadah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan hidup, dalam keadaan sibuk ataupun luang. Dan semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang diampuni dosanya sebelum dicabut ajalnya, dan juga Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.